didampingi Wali Kota Bogor Dedi Rahim, Ade Ruhandi selaku Wakil Bupati Bogor dan Aan selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor, beserta stakeholder, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Nurrofiq Paisol manfaatkan waktu liburnya untuk melakukan peninjauan lokasi TPAS Galuga milik pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang rencananya akan dilakukan pembangunan tenaga listrik dengan memanfaatkan sampah di area TPAS Galuga tersebut dengan sumber dana dari Danantara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tony Beno The News melaporkan. Di sini Pak. Ini yang 5 meter ini. Ya, persiapan Bapak Wali Kota Bogor dan Pak Wagub Kabupaten Bogor terkait dengan penanganan sampah melalui waste to energy atau pengolahan sampah energi listrik. Perjalanan administrasinya sudah relatif lengkap, mungkin segeranya dilakukan kajian-kajian detail. Proses pengadaan PBJ-nya telah ditangani oleh Danantara dan sedang berjalan. Info kepada kami ada sekian unit yang masuk di klarifikasi untuk pada tahap berikutnya. Jadi kita melihat kesiapan lokasi ini dari lokasinya, kemudian kedekatan dengan sungai, akses jalannya, yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Karena kita tentu sama-sama tidak berharap pada saat proyeknya sudah final ternyata tidak bisa dieksekusi. Pada kasus ini beberapa tempat seperti itu. Jadi karena tidak melakukan kajian lingkungan sosialnya, maka kegiatan ini tidak bisa dioperasionalkan. Saya berharap banyak peningkatan penanganan sampah kepada Kota Bogor. Kami terima kasih telah ada peningkatan yang signifikan dari penanganan sampah di kotanya. Nilainya relatif bagus. Untuk Kabupaten Bogor, kami mohon izin kepada Pak Wagub dan Pak Bupati, Pak Rudi, untuk meningkatkan kembali kapasitas seluruh komponen kekuatannya di dalam rangka penanganan sampah karena nilainya masih tidak terlalu tinggi. Jadi kita ingin dengan dukungan Pak Wakil Bupati, maka sampah ini bisa selesai. Sampah Kota Bogor dan Bogor ini menjadi sangat krusial karena berada di hulu dari daerah aliran sungai, baik itu Cisadane, Pasanggerahan maupun Ciliwung, yang ketiga-tiganya berhilir ke kota besar, baik itu Tangerang, Depok maupun yang paling gede Jakarta. Kesembronoan kita di dalam mengelola hulu sungai akan berakibat fatal untuk teman-teman di daerah hilirnya. Sekali lagi terima kasih kerja keras Pak Wali Kota Bogor yang sangat serius, Pak Bupati Kabupaten Bogor yang juga sangat perannya sangat penting untuk kehidupan di Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih, itu mungkin ya. Berapa luas lahan yang digunakan Pak? Lalu bagaimana lahan warga yang terdampak nanti Pak? Tentu ada kajian amdalnya nanti berkembang. Kalau arealnya sudah sangat cukup ya, lebih dari 5 hektar sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota maupun Bapak Bupati dengan kerjasama antar kota, dan ini sudah dikaji sangat dalam. Memang ini harus selesai karena timbulan sampahnya mencapai mungkin hampir 4.000 ya kota dan kabupaten ini. Jadi ini harus kita selesaikan bersama-sama. Gitu ada ya. Target mungkin dari Kementerian LH? Ya, kita targetnya secepatnya. Jadi kegiatan akan dimulai. Kegiatannya sebenarnya groundbreaking-nya diharapkan oleh Danantara bisa di awal-awal tahun 2020-nya ada di Januari Februari, tetapi itu masih perlu waktu 2 tahun untuk operasional ya. Menuju 2 tahun ini masih banyak yang harus dilakukan oleh Pak Wakil Bupati dan Pak Wali Kota. Jadi ini serius masalahnya, sampah sudah darurat, ayo kita kerjakan sekarang. Oke. Ya. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini di pagi ini memang cukup padat. Ada Pak Menko Infrastruktur di sana didampingi langsung oleh Pak Bupati, yang awalnya Pak Bupati juga ingin melihat sampah di Galuga karena ada kegiatan Pak Menko, jadi menugaskan saya untuk mendampingi Menteri LH. Yang pertama, kami mengapresiasi pada Pak Menteri LH yang sudah berkunjung langsung ke lokasi yang nanti akan dijadikan proyek strategi nasional, dan kebetulan juga kabupaten dengan kota Bogor, ini ada Pak Wali Kota, sudah cukup baik, hubungan baik, dan ada MOU yang memang akan ditindaklanjuti.
Jadi ini jadi wilayah sebuah percontohan untuk program yang dibiayai oleh Danantara dan sudah beberapa kali rapat. Dan kami berharap bahwa ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari masyarakat yang ada di wilayah Bogor Barat. Secara institusi, pemerintah Kabupaten Bogor sudah mendukung, bekerja sama dengan kota juga mendukung karena lahan yang dipergunakan ini adalah lahan kota, hanya ada di kabupaten. Jadi kita harapkan bahwa program yang digagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik, mendapat dukungan dari semua pihak. Mohon doanya. Tapi yang terpenting juga ada 2 tahun tadi yang disampaikan Pak Menteri LH yang memang tetap kita juga harus antisipasi terkait dengan penumpukan sampah ini. Jadi mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor harus bersih dari sampah, dari mulai lingkungan tingkat RT, tingkat desa, dan alhamdulillah juga kita kan ada inisiatif Perda yang digagas oleh teman-teman DPR, mendapat dukungan dari Pak Bupati, sehingga nanti tinggal kita tindak lanjuti dengan dukungan anggaran yang dari kabupaten maupun anggaran yang ada di desa. Jadi mulai kita menyelesaikan sampah di tingkat yang paling bawah. Terima kasih. Langkah Pemkab Bogor untuk melakukan inventarisir lahan warga yang terdampak seperti apa? Ya, nanti kita ada kajian-kajian tadi yang sampaikan Pak Menteri. Dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan juga ada. Secara bertahap, yang terpenting program pemerintah berjalan dan masyarakat juga karena bagian dari tanggung jawab pemerintah nggak boleh juga ada yang dirugikan. Hari Kamis lalu, tim PSEL atau Waste to Energy-nya Danantara sebagai pelaksana ya project sudah melaksanakan semacam verifikasi ke Kota Bogor. Mereka melihat data-data terutama keabsahan dari administrasi pertanahan terutama ya, sertifikat tanah, kemudian izin, kemudian juga data-data termasuk juga dari hasil visibility study yang kita lakukan terkait dengan penanganan sampah di Galuga. Jadi dari hasil semacam verifikasi yang dilakukan oleh tim PSEL-nya Danantara, kelihatannya memang sinyalnya itu adalah percepatan koordinasi terutama dengan pemilik lahan juga dari kabupaten untuk bisa diselesaikan beberapa aspek khususnya di perjanjian terkait dengan warga ya di sekitar area tempat akan dibangunnya PSEL. Jadi keinginan dari Danantara tidak ada yang namanya ekses akibat dari rencana yang menurut saya cukup baik. Itu yang ditekankan supaya nanti pada saat ada pembangunan, ada groundbreaking sudah tidak ada lagi isu. Jadi nanti bagaimana terkait dengan misalnya pemulung akan dikemanakan, nanti minta didata bersama-sama. Paling tidak dengan lahan yang ada, kita juga nanti akan meminta semacam ada studi ya untuk turunan dari hasil sisa pembakaran sampah. Jadi misalnya untuk batako, untuk pupuk, dan lain-lain. Jadi itu minta dipertanyakan. Siap. Tapi kan ini harus dikunci nih. Nanti Pak Wagub, jangan nanti kita mau ada proyek kemudian jumlahnya jadi meningkat. Tetapi yang existing saja didata, kemudian nanti mencoba dicarikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Oke. Cukup ya? Cukup, Pak Wagub sedikit tuh. Ya, hujan tuh. Pak tadi sempat menyinggung di wilayah Bapak sendiri, Pak.